Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar tentang getaran. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa dapat menentukan jumlah getaran melalui gambar. Yang kedua, siswa dapat menentukan frekuensi getaran. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan periode getaran. Apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan itu yang seperti apa? Kita lihat yang A, bandul atau ayunan sederhana. Lihat gambarnya, ini adalah sebuah benda, misalnya bola. Titik B inilah yang merupakan titik kesetimbangan. Jika saya tarik bola ini ke titik A merupakan titik terjauh dari titik kesetimbangan. Selain titik A, titik C juga merupakan titik terjauh dari titik kesetimbangan. Jarak dari B ke A sama dengan jarak dari B ke C. BA dan BC merupakan jarak terjauh dari titik kesetimbangan yang disebut dengan amplitudo getaran. Jika dari titik C ke titik A panjangnya 50 cm, maka amplitudonya adalah setengah dari 50 cm, yaitu 25 cm. Sekarang kita menentukan jumlah getaran atau lambangnya N. Jika bola ini berayun dari A, B, C, B, kemudian ke A kembali, maka jumlah getarannya 1. Jika bola berayun dari A, B, kemudian ke C, jumlah getarannya 1/2. Dan jika bola berayun dari A ke B, jumlah getarannya 1/4. Sekarang yang B, pegas. Perhatikan gambarnya. Ini ada 3 gambar. Sebenarnya ini satu pegas, tetapi digambar ke dalam 3 posisi. Posisi yang pertama adalah A. Ini pegas sebelum ditarik ke bawah. Posisi B ini pada saat pegas ditarik ke bawah. Dan posisi C adalah pada saat pegas dilepas, sehingga pegas akan naik. Titik A berada di antara titik C dan titik B. Titik A merupakan titik kesetimbangan. Jika pegas ini saya tarik ke bawah, ke titik B, maka titik B merupakan titik terjauh dari titik kesetimbangan. Selain titik B, titik C juga merupakan titik terjauh dari titik kesetimbangan. Jarak A ke B sama dengan jarak A ke C. AB dan AC merupakan jarak terjauh dari titik kesetimbangan yang disebut dengan amplitudo getaran. Jika jarak C ke B 30 cm, maka amplitudonya adalah setengah dari 30 cm, yaitu 15 cm. Sekarang kita tentukan jumlah getarannya. Jika pegas saya tarik ke titik B, kemudian dilepas, maka pegas akan bergerak dari B, A, C, A, B. Jumlah getarannya 1 getaran. Jika pegas bergerak dari B, A, C, jumlah getarannya 1/2. Dan jika pegas bergerak dari B ke A, jumlah getarannya 1/4. Frekuensi dan periode getaran. Apa yang dimaksud dengan frekuensi dan periode getaran?
Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, sedangkan periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Sekarang rumusnya. Rumus mencari frekuensi getaran yang pertama, F sama dengan 1 per T besar. Rumus yang kedua, F sama dengan N per T kecil. Rumus untuk mencari periode getaran yang pertama, T besar sama dengan 1 per F. Rumus yang kedua, T besar sama dengan T kecil per N. Sekarang keterangan masing-masing lambangnya. F adalah lambang dari frekuensi getaran, satuannya Hertz atau disingkat Hz. T besar merupakan lambang dari periode getaran, satuannya sekon atau detik. N adalah lambang dari jumlah getaran. Sedangkan T kecil adalah lambang dari waktu, satuannya sekon atau detik. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Jika dari PQR QPQR memerlukan waktu 3 detik, tentukan yang A jumlah getaran, yang B frekuensi getaran, dan yang C periode getaran. Dari soal ini yang diketahui hanya waktu 3 detik. Waktu lambangnya T kecil sama dengan 3 detik. Yang ditanyakan yang A jumlah getaran lambangnya N, yang B yang ditanyakan frekuensi lambangnya F, dan yang C yang ditanyakan adalah periode getaran lambangnya T besar. Sekarang kita jawab satu per satu. Untuk menentukan jumlah getaran bisa dilihat pada gambar. Dari P, Q, R, Q, P, ini jumlah getarannya 1. Ditambah P, Q, R, ini setengah. Jadi jumlah getaran sama dengan 1 ditambah setengah, sama dengan 1,5. Sekarang yang B yang ditanyakan adalah frekuensi. Karena di sini T kecil sudah ada, N sudah ada, maka yang dipakai adalah rumus F sama dengan N per T. N-nya 1,5, T kecilnya 3 detik. Tinggal dimasukkan ke rumus. Sama dengan 1,5 per 3 detik. 1,5 dibagi 3 detik sama dengan 0,5 per detik, atau bisa ditulis 0,5 Hz. Sekarang yang C, periode. T kecil sudah ada, N sudah ada, F sudah ada. Itu artinya kedua rumus bisa dipakai. Misalnya kita menggunakan rumus T besar sama dengan T dibagi N. T kecilnya 3 detik, N-nya 1,5. Tinggal dimasukkan ke rumus. 3 detik per 1,5. 3 dibagi 1,5 sama dengan 2 detik. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.